Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang sabar dan memaafkan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih maksudnya sabar dan memaafkan, oke, aku jelasin. Jadi artinya, sabar itu sabar itu artinya ketika kita dikasih ujian sama Allah, kita bisa sabar menghadapinya, bisa sabar menyelesaikan setiap masalah yang Allah kasih. Kalau memaafkan, ketika ada orang yang melakukan kesalahan sama kita, kita tuh harus bisa memaafkannya dengan ikhlas. Jangan sampai kita memaafkan orang lain dengan penuh keterpaksaan. Jadi kalau kita mau memaafkan orang lain, kita harus dengan ikhlas, gak boleh ikhlas dalam memaafkan kesalahan orang itu. Jadi kalau misalkan teman kalian pernah ngelakuin kesalahan yang bikin kalian marah, terus teman kalian udah minta maaf tapi kalian gak mau maafin, gak boleh gitu. Kalau misalkan ada orang lain yang minta maaf ke kalian, ya kalian harus minta maaf, kalian harus maafin. Tapi ingat, maafinnya juga harus ikhlas. Gak boleh gak ikhlas maafin orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngelakuin kesalahan sama kita, kita harus segera memaafkan ya besti, ya teman-teman. Karena gak baik kalau kita berantemnya lama-lama. Jadi daripada kita berantem lama-lama, mendingan kita saling memaafkan. Mendingan kita memaafkan kesalahan teman kita, tapi memaafkannya dengan ikhlas. Terus kalau misalkan kita dikasih ujian sama Allah yang berat, ya kita harus nyelesain masalahnya dengan sepenuh kesabaran, gak boleh dengan marah-marah. Kalau kita nyelesain masalah tapi dengan marah-marah, itu namanya kita nggak bersyukur sama apa yang udah Allah kasih. Jadi kalau kita ada masalah, ya kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kita nggak boleh mengeluh mengeluh atas apa yang udah Allah kasih, atas apa ujian yang udah Allah kasih. Jadi kalau kita dikasih ujian, kita harus terimanya dengan penuh kesabaran dan menyelesaikan masalahnya harus dengan penuh kesabaran ya guys. Jangan sampai kita nyelesain masalahnya tapi dengan hati yang lagi emosi. Gak baik kalau kita nyelesain masalah tapi diri kita lagi dalam keadaan emosi. Jadi lebih baik kita nyelesain masalahnya itu ketika hati kita udah tenang, ketika hati kita udah damai, baru kita nyelesain masalah kita dengan kepala dingin, dengan hati yang penuh kegembiraan. Jangan nyelesain masalah dengan hati yang lagi hancur atau hati yang lagi nggak baik. Jadi kuncinya kalau kita ada orang yang bikin kita marah ya, atau misalkan ada ujian yang Allah kasih itu berat, ya kita harus harus nyelesain masalahnya itu dengan penuh kesabaran. Jangan sampai kita nyelesain masalahnya kita dengan emosi. Terus kalau ada orang yang bikin kita marah, ya kita harus maafin, tapi maafinnya dengan ikhlas. Gak boleh memaafkannya dengan ketidakikhlasan. Jadi kalau ada orang yang bikin kita marah, ya kita harus nyelesain masalahnya dengan baik ya guys. Jangan sampai kita ketika ada orang lain yang meminta maaf tapi kita malah nggak maafin, nggak baik. Kita harus memaafin kesalahan orang lain ya guys. Jangan sampai kita marahnya berlarut-larut sama orang yang mungkin udah pernah bikin kita marah, atau orang yang udah pernah bikin kita emosi. Karena kita nggak baik kalau kita marahnya lama-lama. Jadi setiap ada masalah harus diselesaikannya dengan baik-baik ya.
Kalau misalkan ada orang yang minta maaf, ya kita langsung maafin. Kita harus maafin kesalahan orang lain ya, ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, aku kasih tips biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Pertama, kalian klik lonceng, nyalakan loncengnya, aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Yang kedua, kalian jangan lupa untuk like video ini, untuk komen di video ini, untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video yang ada di channel YouTube aku. Terus yang ketiga, kalian jangan lupa follow seluruh akun sosial media aku yang udah aku taruh di description box. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Jangan lupa ya tungguin video-video terbaru dari aku. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye. Jangan lupa kalau kalian gak mau ketinggalan video-video terbaru aku, tinggal kalian aktifkan lonceng notifikasi, terus share video ini, subscribe video ini, like video ini, komen video ini. Jangan lupa kalian komen di down below mau video-video apa lagi yang kalian pengenin dari video channel YouTube aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.